Kamu sudah memberikan kepercayaan, waktu, bahkan tenaga untuk membantu seseorang yang kamu anggap dekat. Tapi tanpa kamu sadari, di balik senyuman dan ucapan terima kasihnya, ada niat tersembunyi yang tak pernah kamu bayangkan. Saat semua mulai terasa janggal, semesta ingin kamu tahu kebenaran yang kamu belum siap dengar. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema orang dekat kamu yang sudah kamu bantu, ternyata diam-diam menusukmu dari belakang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu adalah sosok yang punya hati besar. Mungkin lebih besar dari yang kamu sadari sendiri, lebih dalam dari apa yang bisa orang lain lihat dari luar. Kamu percaya bahwa kebaikan adalah mata uang yang paling langka dan paling murni di dunia ini, jauh lebih berharga daripada kekayaan materi, dan kamu menempatkan nilai itu di atas segalanya. Kamu memberi tanpa pamrih, membantu tanpa diminta, hadir saat orang lain tak tahu harus meminta tolong pada siapa, dan menangkap sinyal-sinyal kecil dari hati yang terluka sebelum mereka sempat diucapkan secara langsung. Hati kecilmu selalu lebih dulu bergerak, bahkan sebelum pikiranmu sempat bertanya, apakah ini adil bagiku? Karena dalam dunia batinmu, memberi adalah kodrat, bukan transaksi. Sebuah panggilan jiwa yang tak pernah menuntut balaskan. Karena kamu tahu bahwa memberi adalah bagian dari dirimu yang paling tulus dan alami. Sebuah keharusan yang menyatu dengan keberadaanmu. Namun akhir-akhir ini ada yang berubah. Perubahan ini tidak tampak seperti badai besar yang menghancurkan segalanya secara tiba-tiba. Tetapi lebih seperti hujan pelan yang turun terus-menerus. Mengikis pelan-pelan atap yang dulu kokoh. Menggerogoti fondasi kepercayaan dan kedamaian yang selama ini kamu bangun dengan penuh ketekunan. Kamu mulai merasakan jarak yang dulu tidak ada, seperti udara dingin yang menyusup ke dalam suasana yang dulu hangat dan penuh keakraban. Ada jeda yang tak biasa dalam percakapan yang dulu penuh tawa dan kehangatan. Tatapan mata mereka yang dulu selalu menyambutmu dengan kehangatan dan kejujuran, tak lagi sama. Ada rasa dingin, ada jarak yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata mereka. Tapi kamu, dengan segala cinta kasih dan kepercayaan yang kamu pegang teguh, memilih untuk tidak buru-buru menuduh, tidak langsung mencurigai, dan tidak mempercepat penilaian. Kamu berusaha memahami, menunggu, menahan diri, dan tetap memberi ruang, meskipun di dalam hati, gelombang ketidakpastian mulai menggelora. Kamu coba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin kamu cuma terlalu sensitif. Mungkin mereka memang lagi sibuk. Mungkin ada sesuatu yang kamu nggak tahu. Tapi di balik semua itu, ada rasa nggak enak yang terus muncul. Nggak besar, tapi cukup untuk bikin kamu gelisah. Perasaan itu datang pelan-pelan, kayak bisikan kecil yang susah diabaikan. Semacam firasat yang nggak bisa dijelaskan, tapi rasanya nyata. Kamu mulai sadar, ini bukan cuma soal waktu yang nggak sengaja renggang atau obrolan yang makin jarang. Ada yang berubah, ada sesuatu yang nggak beres. Dan makin kamu coba menutup mata, makin jelas rasanya. Intuisi kamu mulai bicara, bukan dengan teriakan tapi dengan tenang. Sederhana, tapi dalam. Kayak suara dari dalam diri sendiri yang bilang, lihat lebih dekat, jangan abaikan lagi, ini bukan cuma perasaan. Kamu tahu, ada hal yang nggak bisa kamu pura-pura nggak lihat lagi. Lalu datanglah kartu Seven of Swords, kartu pertama dalam pembacaan ini, sebagai simbol dari situasi yang sedang kamu alami. Gambar seorang pria mencuri pedang, dan menoleh ke belakang dengan senyum licik, bukan sekadar ilustrasi, melainkan cerminan dari kenyataan bahwa kepercayaan yang dulu kamu pegang erat mulai dilukai, dikaburkan, dan dibalikan oleh orang-orang terdekat yang dulu kamu anggap sebagai bagian dari hidupmu.
Ini bukan soal kehilangan materi, bukan soal uang atau benda berharga, tetapi tentang kepercayaan yang dicuri secara halus, tentang kebaikan yang dikaburkan oleh niat tersembunyi, dan tentang niat yang dibalikan. Orang yang pernah tertawa bersamamu, menangis di pundakmu, menerima tanganmu saat semua orang lain pergi, kini malah menjadi sumber luka yang menyayat dari dalam. Pengkhianatan ini tidak datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang pernah kamu anggap sebagai bagian dari keluarga jiwa, yang pernah kamu beri kepercayaan dan kasih sayang tanpa syarat. Namun kamu bukan hanya korban, kamu juga adalah The Empress, kartu kedua yang muncul dalam perjalanan ini. Sosok penuh kasih dan kelembutan, yang mampu menyentuh hati tanpa banyak kata, yang bisa menyembuhkan luka hanya dengan kehadiran dan perhatian tulus. Kamu adalah tempat pulang bagi banyak jiwa yang tersesat, yang membutuhkan pelukan hangat dan kata-kata lembut untuk kembali bangkit. Tapi seperti tanah yang terus digali tanpa pernah dipulihkan, kamu mulai retak. Bukan karena kamu berhenti mencintai, tetapi karena kamu sadar bahwa cintamu yang selama ini kamu berikan tanpa syarat, mulai dijadikan kelemahan oleh mereka yang tidak tahu arti menjaga dan menghargai. Kamu mulai merasa bahwa kebaikanmu yang selama ini adalah kekuatan, sekarang justru menjadi celah yang mereka manfaatkan untuk menginjak dan menyakiti. Kamu mendengar cerita dari kanan dan kiri, merasakan getaran yang janggal dan ketidaknyamanan yang semakin jelas. Dan kemudian, datanglah kartu Three of Cups terbalik, simbol dari pesta yang berubah menjadi gosip, dari perayaan yang berubah menjadi sindiran. Orang yang dulu kamu bantu dan percaya ternyata tidak sendiri. Mereka membawa cerita tentangmu ke orang lain, bukan sebagai pujian, tetapi sebagai bahan obrolan yang menyakitkan, sebagai fitnah yang memutarbalikan kenyataan. Kamu menjadi tokoh utama dalam kisah yang tidak kamu tulis, yang penuh kebohongan dan salah paham. Lebih menyakitkan lagi, mereka mendengarnya tanpa pernah bertanya langsung padamu, tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki atau menjelaskan. Mereka membiarkan lidah mereka menari di atas cerita yang tidak lengkap, menebar luka yang dalam tanpa rasa malu. Kartu keempat, dan mungkin yang paling menyakitkan adalah Ten of Swords. Ilustrasi mengerikan tentang seseorang yang tergeletak, tertusuk 10 pedang di punggungnya, tanpa peluang untuk membela diri atau menjelaskan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi kesempatan untuk membela diri. Hanya rasa sakit yang murni dan keheningan yang menyayat hati. Kamu merasa begitu sendiri, begitu dikhianati, begitu terluka, terlalu percaya, terlalu baik, terlalu membuka hati. Tapi disinilah pelajaran besar yang harus kamu pelajari. Dari titik terdalam ini, satu-satunya arah yang mungkin adalah ke atas, bangkit lagi dari keterpurukan dengan kekuatan yang lebih besar dan tekad yang lebih teguh. Lalu muncul King of Pentacles dalam posisi terbalik, sosok yang dulu kamu anggap sebagai pelindung dan panutan. Ia bukan hanya seseorang yang kamu bantu dan hormati, tetapi orang yang menampilkan dirinya sebagai sosok sukses dan bijaksana, yang memiliki pengaruh dan kata-kata manis. Tapi semua itu hanyalah topeng, lapisan luar yang menutupi sifat tamak dan egoisme yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu arti cukup, mereka melihatmu sebagai sumber daya yang bisa diambil kapan saja mereka mau, tanpa mempedulikan perasaanmu. Dalam relasi kalian, mereka memanfaatkan kebaikanmu sebagai alat, dan tidak pernah menghargai keberadaanmu sebagai manusia yang penuh kekurangan dan keunikan. Mereka mengambil, dan ketika kamu berhenti memberi, mereka mulai menggigit tangan yang pernah memberi makan, membuatmu merasa kehilangan, terluka, dan merasa apa yang dulu kamu bangun perlahan-lahan runtuh. Di tengah semua kekecewaan ini, semesta memberi secercah harapan melalui kartu ke-6, The High Priestess. Ia tidak datang membawa jawaban luar, tetapi jawaban dari dalam. Suara hatimu yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk memberi dan mempercayai. Sekarang, kamu mulai menyadari bahwa firasat dan intuisi yang selama ini kamu pendam adalah petunjuk terbaik yang kamu miliki.
Ia mengajakmu untuk tidak lagi mengabaikan suara hati, karena jawaban terbaik seringkali tidak datang dari luar, tetapi dari keheningan dan ketenangan dalam dirimu sendiri. Kamu tahu, kamu rasakan, bahwa ada sesuatu yang perlu kamu dengarkan dan pelajari dari dalam. Lalu muncullah kartu ketujuh, Judgment, simbol dari bangkitnya jiwa dan panggilan untuk mengambil keputusan besar. Ini bukan soal mereka lagi, tetapi soal dirimu. Apakah kamu akan membiarkan luka dan pengkhianatan ini menghancurkanmu, atau justru membangkitkan kekuatan dan keberanian untuk melangkah maju? Kamu dihadapkan pada pilihan. Tetap dalam hubungan yang tidak sehat demi menjaga kedamaian semu, atau berani melangkah keluar dan melindungi kedamaian dalam hatimu sendiri. Ini saatnya untuk menentukan, dan setiap langkahmu berikutnya akan menjadi bagian dari perjalanan penyembuhan dan penemuan kembali makna dirimu yang sesungguhnya. Dan dari titik ini, cerita ini terus berkembang, semakin dalam dan penuh makna. Kamu mulai berjalan menjauh, pelan-pelan, tanpa amarah, tanpa dendam, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa kamu tidak lagi membutuhkan penjelasan dari mereka yang menyakitimu. Kamu tahu bahwa kebanyakan orang yang bersalah tidak akan pernah mengakuinya, dan kamu tidak perlu menunggu pengakuan dari mereka untuk melangkah maju. Setiap langkah menjauh adalah langkah kembali pada dirimu sendiri, ke tempat di mana kamu bisa merasa aman dan utuh. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang pantas menerima seluruh versimu. Tidak semua berhak mengenal kelembutan hati dan ruang terdalam jiwamu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu belajar memilih, bukan karena menjadi dingin, tetapi karena kamu mulai menghargai dan melindungi diri sendiri dari luka yang tak perlu. Kamu mungkin akan merasa kesepian di awal, saat harus menjaga batas dan menata ulang hidupmu. Tetapi kesepian yang kamu rasakan saat menjaga jarak ini jauh lebih sehat daripada terus-menerus merasa kecil dan tak berarti dalam hubungan yang penuh manipulasi dan ketidakpedulian. Perlahan, kamu akan bertemu orang-orang baru, mereka yang melihatmu bukan sebagai alat, tetapi sebagai manusia lengkap dengan segala kekurangan dan keindahannya. Mereka yang menghargai keberadaanmu sebagai anugerah, bukan sebagai keuntungan. Mereka yang mampu memberi tanpa mengurangi, dan menerima tanpa menghakimi. Kamu akan mulai membangun kembali hidupmu, dari reruntuhan luka dan serpihan kepercayaan yang hancur, tetapi kali ini dengan fondasi yang lebih kuat dan hati yang lebih bijaksana. Mata yang lebih tajam dan hati yang lebih terjaga akan membantumu membedakan siapa yang benar-benar layak menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu tidak terluka, tetapi karena kamu telah sembuh dan belajar dari luka-luka itu. Kamu akan menyadari bahwa kebaikanmu, yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, adalah kekuatan terbesar yang kamu miliki. Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakan dan menyalahkan kebaikan itu, bukan kamu. Sekarang, kamu tahu dan akan terus tahu bahwa kebaikanmu adalah hal yang layak dijaga, dihormati, dan dilindungi. Bukan sesuatu yang harus kamu buang demi orang yang tak tahu cara menghargainya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 9090 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif
yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.